Tang Yuhua mengangguk dengan pasti. Malam adalah waktumu, kamu merencanakannya sendiri. Namun, di siang hari Anda akan belajar ini dengan saya. Sampai saya puas. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Paviliun Bulan? Tang San menggelengkan kepalanya. Tang Yuhua tersenyum dengan tenang. Tempatku di sini adalah sekolah etiket sopan dari Heaven Do Imperial, yang menghususkan diri dalam mengajarkan semua jenis etiket bangsawan. Anda seharusnya merasakan domain saya. Domain bawaan saya disebut Noble Circle. Dan kekuatan rohku, saat ini, berada di peringkat ke-9. Apa? Tang San menatap Tang Yuhua dengan bodoh. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia, sebagai murid sekolah langit cerah yang berhubungan langsung, sebenarnya hanya memiliki 9 tingkatan kekuatan roh. Kamu, roh varian? Tang Yuhua tersenyum dan mengangguk. Mungkin Anda akan menganggap saya sebagai murid yang paling tidak berguna dari sekolah langit cerah. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika ayah Anda dapat memiliki semua keahlian saya, hasil dari peristiwa 20 tahun yang lalu akan sangat berbeda. Terkadang, kekuatan tidak berarti segalanya. Anda harus belajar melindungi diri sendiri bahkan tanpa mengandalkan kekuatan. Anda harus belajar lebih jauh bagaimana memanfaatkan seni bahasa, dan masih bagaimana berjalan di antara kekuatan semua pihak serta bagaimana mengendalikan otoritas. Saya dapat melihat bahwa Anda luar biasa, namun, Anda masih memiliki banyak hal yang harus Anda pelajari. Tang San akhirnya mengangguk dengan susah payah. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia masih tidak punya pilihan selain berkompromi dengan wanita anggun ini. Bagaimanapun, dia adalah bibinya. Tang Yuhua tersenyum tipis, jangan terlihat begitu malu. Saya pikir tidak lama lagi, Anda akan memahami pentingnya semua yang saya ajarkan. Berjalan keluar dari kota pembantaian, yang paling Anda butuhkan saat ini bukanlah kultivasi yang berat, melainkan membiarkan semua yang Anda miliki tumbuh lebih stabil. Aku sudah tahu tentang kondisi ayahmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mendorongnya lagi nanti. Sekte juga tidak. Bahkan jika dia tidak lagi di sekte itu tidak pernah melupakannya. Sambil mendesah, Tang Yuhua menatap Tang San dalam-dalam. Jika kamu tidak ingin ayahmu bermasalah lagi, kamu harus menjadi lebih kuat. Tanggung jawab atas segala sesuatu yang harus dia capai, akan berada di pundakmu. 1 tahun kemudian. Kota Surga Dou, Paviliun Bulan. Pemandangan malam kota Heaven Dou sangat indah. Ini sangat terkait dengan perdagangan yang sangat berkembang di sini. Sebagai ibu kota kekaisaran Surga Dou, di seluruh benua Dou Luo, mungkin hanya kota Bintang Luo yang bisa dibandingkan. Keindahan kota Bintang Luo sebagian besar terletak pada keindahan selatan. Sementara kota Surga Dou dipenuhi dengan atmosfer murah hati utara, keduanya menang dengan cara mereka sendiri. Cahaya yang anggun dan tenang menyebar dari beberapa lantai bawah Paviliun Bulan. Aliran orang yang terus-menerus menyampaikan undangan mereka dan masuk. Sebagai sekolah kekaisaran Surga Dou etiket sopan, untuk dapat mendaftar di Paviliun Bulan, seseorang harus setidaknya memiliki gelar bangsawan, dan usia seseorang tidak boleh melebihi 30. Ini tidak diragukan lagi adalah tempat di mana generasi baru bangsawan Surga Dou Empire dibudidayakan. Oleh karena itu, meskipun Paviliun Bulan itu sendiri tidak banyak dihitung, masih belum ada kekuatan yang berani ikut campur dengannya. Bahkan keluarga kekaisaran pun tidak. Kabarnya, Kaisar Sueye dan Master Paviliun Bulan Madame Yuhua memiliki hubungan yang agak intim. Tentu saja, ini hanya rumor. Malam ini adalah upacara kelulusan tahunan. Dengan setiap angkatan siswa yang lulus, semua orang tua dan sesepuh siswa ini diundang. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter paling berpengaruh dari ibu kota Heaven Dou Empire. Faktanya, Paviliun Bulan hanya menerima 100 siswa per tahun. Agar 100 tempat ini, kaum bangsawan dari seluruh Heaven Dou Empire praktis memeras otak mereka. Semua orang tahu bahwa untuk dapat lulus dengan lancar dari Paviliun Bulan, itu setara dengan berlapis emas. Lulusan dari sini dianggap bangsawan sejati. Sebelum hal lain, dalam pernikahan antara keluarga bangsawan, pihak yang lebih kuat akan sering bertanya kepada pihak yang lebih lemah apakah anak mereka telah lulus pendidikan Paviliun Bulan. Ini saja menunjukkan pengaruh Paviliun Bulan di seluruh lapisan atas kekaisaran Surga Dou. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa penguasa Paviliun Bulan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam, Nyonya Yu, sebenarnya berasal dari sekte guru roh pertama di dunia. Upacara kelulusan diadakan di lantai 3 Paviliun Bulan, di mana banyak pejabat tinggi dan bangsawan telah mengatur tempat duduk mereka. Mereka semua ingin melihat bagaimana anak-anak mereka meningkat melalui budidaya Paviliun Bulan. Sebagai penguasa Paviliun Bulan,
Tang Yuhua masih mengenakan gaun sopan yang dihiasi perak, berdiri di sisi aula resepsi dengan senyum di wajahnya. Bawahan memberitahunya bahwa semua orang hadir. Dia mengangguk tanda. Upacara kelulusan secara resmi dimulai. Sederet pria dan wanita muda berpakaian perak mulai masuk melalui pintu di dua sisi. 100 orang tidak membuat aula berisik. Wajah setiap orang menunjukkan senyum anggun yang sama, kecepatan antara masing-masing harmonis, dengan santai-santai. Keagungan yang samar tidak memberi kesan arogansi kepada orang-orang, tetapi masih bisa mengejutkan. Tepat pada saat ini, sebuah pintu terbuka ke sisi aula, dan seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan keluar, memegang harpa emas yang indah dan elegan di dadanya. Mata biru yang begitu jernih hingga bagian bawahnya bisa terlihat, sehelai rambut biru tua tersampir di bahu dan punggungnya tanpa memberi kesan sedikit pun kepada orang-orang tentang kurang sopan santun. Secara keseluruhan kualitas yang bersemangat, tampan, mulia, anggun. Berlawanan dengan ekspektasi, ada juga kepuasan yang tenang. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia menjadi fokus semua orang yang hadir dalam sekejap. Bahkan siswa yang lulus melangkah ke aula dengan senyum anggun sebelumnya. Sebagian besar tidak bisa menahan pandangan mereka ke arahnya. Terutama siswa perempuan tidak kekurangan ekspresi mabuk. Pemuda berpakaian putih dengan hati-hati mengatur harpa hadiah di atas meja, duduk tegak di atas bangku khusus. Pertama menghadap penonton dengan senyum dan anggukan, lalu perlahan-lahan mengangkat kedua tangan ramping untuk mulai bermain dengan ringan. Elegan, murni seperti tembus cahaya berkilauan dari batu mulia, nada jernivana mengalir dari harpa emas yang indah itu. Aula segera menjadi tenang, suara harpa yang indah membuat hati para pendengar tidak terganggu. Estetika yang luar biasa seperti air mancur yang mengalir deras di bawah sinar bulan, memenuhi udara dengan suasana puitis. Jangankan orang lain, hanya melihat penampilan luar, pemuda berpakaian putih ini tidak diragukan lagi membuat semua lulusan yang hadir menjadi pucat. Kepuasan tenang menyendiri yang dia bawa tidak diragukan lagi yang memberi kesan paling baik kepada orang-orang. Tang Yuhua berdiri di sana dengan tenang, mendengarkan suara harpa yang indah. Di telinganya, musik harpa ini secara alami terdengar berbeda dengan yang didengar orang lain. Dia mendengar apakah suara harpa ini benar-benar setenang dan sepuas permukaan pemuda berpakaian putih itu. 1 tahun penuh telah berlalu. Dia memang telah banyak berubah. Mungkin, ini adalah insting alaminya. Pemuda yang membungkuk di atas harpa itu adalah Tang San. Dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, Tang San saat ini telah mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi. Itu adalah perubahan temperamen. Tidak ada lagi aura pembunuh yang menyebar darinya. Itu tidak berarti bahwa niat membunuh yang dia peroleh dari kota pembantaian telah menghilang, tetapi itu benar-benar terkandung. Ketika Tang Yuhua memberi Tang San pelajaran pertamanya, dia mengatakan kepadanya bahwa kekuatan sejati pertama-tama harus belajar mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Terutama mood dan auranya. Tang San tidak diragukan lagi melakukannya dengan sangat baik di tahun ini. Sampai-sampai bahkan seorang wanita yang menuntut seperti Tang Yuhua tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Apa yang orang lain perlu pelajari selama 3 tahun, dia telah menyelesaikannya dalam 1 tahun, dan terlebih lagi melakukannya dengan lebih baik daripada siapapun. Dapat mewakili kelas yang lulus untuk bermain harpa adalah suatu kehormatan yang selalu menurut tradisi di Pavilion Bulan hanya diberikan kepada siswa yang paling berprestasi. Bahwa Tang San bisa duduk di sana sebenarnya bukan karena dia keponakan Tang Yuhua, tapi karena prestasinya sendiri. Upacara wisuda berlangsung berurutan di tengah alunan musik yang anggun ini. Pejabat tinggi dan bangsawan sudah mulai diam-diam bertanya tentang latar belakang Tang San, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan hasil apapun. Bahkan anak-anak mereka tidak dapat memberitahu mereka dari mana Tang San berasal. Bagi siswa lain, Tang San seperti teka-teki. Ketika dia baru saja muncul di sini, tidak ada yang ingin mendekati dinginnya es, dan tidak ada yang optimis tentang peluangnya untuk menyesuaikan diri. Bahkan jika dia tampan, bagaimana mungkin ada kekurangan orang tampan di sini di ibu kota? Namun, setelah beberapa bulan, semua orang memandangnya dengan mata yang berbeda. Dalam mempelajari semua jenis etiket dan musik, Tang San telah menunjukkan kemampuan belajar yang jauh melebihi orang biasa. Yang paling menonjol adalah bahwa es dingin yang mengelilinginya berangsur-angsur menghilang. Tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya sangat jarang berinteraksi dengan orang-orang, dan berbicara lebih sedikit, hanya belajar dengan tenang. Di antara penonton, yang paling terkenal dari semua bangsawan adalah orang muda, usianya tampak di mana pemuda dan usia paruh baya mengalir bersama. Dia adalah putra mahkota Kekaisaran Surga Dou, Sue Qinghe. Kali ini Sue Qinghe ada di sini untuk upacara kelulusan adik perempuannya.
dan adik perempuannya seharusnya duduk di posisi yang sekarang dipegang Tang San. Adik perempuannya telah memberitahu dia belum lama ini bahwa pilihan orang yang memainkan harpa telah berubah pada saat terakhir, tetapi dia tidak sedikit pun kesal, karena dia dengan riang dan berkomitmen mengagumi pemuda bernama Tangin, mengundurkan diri untuk jatuh. Kekurangan dia di semua bidang. Sue Qinghe tahu bahwa adik perempuannya, sebagai seorang putri kekaisaran, serta disayang oleh ayah kekaisaran mereka, selalu bangga dan pantang menyerah, sangat jarang mempercayai orang lain. Bahkan kakak laki-laki ini tidak memiliki kekuatan untuk menghalanginya. Mengirimnya untuk belajar di Paviliun Bulan tidak diragukan lagi untuk memupuk etiket sopan adik perempuannya dengan benar, dan menjadi 18, juga sudah waktunya baginya untuk menikah. Tidak peduli bagaimana caranya, dia tidak dapat memahami mengapa adik perempuannya yang selalu angkuh akan sangat memikirkan siapapun. Bahkan sampai-sampai ketika orang itu disebutkan, dia menunjukkan rasa malu yang samar. Saat Sue Qinghe melihat Tang San duduk di sana bermain, dia juga tercengang. Dia tiba-tiba tidak dapat menemukan cacat sedikit pun pada pemuda itu. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa pemuda itu tiba-tiba memberinya perasaan yang akrab. Dia tidak bisa mengatakan mengapa. Itu bukan karena aura, melainkan semacam intuisi alami. Ketika hanya bertanya kepada bangsawan di sekitarnya tentang pemuda berpakaian putih itu tidak menghasilkan jawaban apapun, Sue Qinghe bahkan lebih bertekad untuk membangun hubungan dengan pemuda ini. Bukan karena permintaan adiknya kemarin, tapi karena itu mungkin bakat yang mampu menjadi pilar masa depan kekaisaran. Tang San perlahan memetik harpa, hatinya sangat tenang, sangat sesuai dengan apa yang dia ungkapkan di permukaan. Waktu 1 tahun telah berlalu. 1 tahun yang lalu dia tidak bisa berpikir bahwa dia akan memainkan alat musik di depan semua orang hari ini. Ketika dia baru mulai belajar dari bibinya, dia dipenuhi dengan skeptisisme. Namun, setelah 1 bulan berlalu, Tang San menemukan bahwa arah yang ditetapkan ayahnya adalah benar. Berkultivasi di kota pembantaian adalah untuk melatih hati. Paviliun Bulan juga sama. Saat dia berangsur-angsur tenang di sini, mengingat semua yang telah terjadi dalam 4 tahun terakhir, serta seluruh proses pendewasaannya, dia menemukan bahwa pikirannya lelah. 1 tahun ini adalah istirahat terbaik untuk pikiran dan tubuhnya. Meskipun dia tidak berkultivasi dengan keras, dia secara bertahap menginternalisasi semua yang telah dia pelajari dalam beberapa tahun terakhir ini dalam kedamaian ini. Bahkan benteng terakhir dari 8 meridian luar biasa, kapal pengatur, juga telah dibuka secara bertahap. 57 peringkat, ini adalah tingkat kekuatan roh Tang San saat ini. Naik dari level 42 atau 3 ke peringkat 57 dalam 5 tahun adalah rata-rata 3 peringkat per tahun. Tampaknya tidak sebanding dengan kecepatan kultivasinya dalam lebih dari 2 tahun dan Akademi Shrek, tetapi pada kenyataannya, setelah melewati peringkat ke-40, bagaimana persyaratan untuk naik setiap peringkat kekuatan roh dibandingkan dengan sebelumnya? 20 tahun, peringkat 57. Tang San tidak diragukan lagi telah secara substansial melampaui generasi emas Spirit Hall. Yang paling penting adalah bahwa saat ini semua kemampuan yang dia miliki tidak lagi membutuhkan kendali Tang San. Sebaliknya, semua kemampuannya telah diselaraskan. Tang San telah mengambil langkah paling penting untuk menjadi kekuatan. Dari pujian yang hampir tidak disembunyikan di mata bibinya beberapa bulan terakhir ini, Tang San tahu bahwa sudah hampir waktunya baginya untuk pergi. Itu juga hanya memikirkan melihat ayahnya yang akan menimbulkan riak di hatinya yang tenang. Dia sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk kebenaran yang tidak diketahui itu. Meskipun sudah menebak beberapa, bagaimana dia bisa yakin tanpa mendengarnya dari mulut ayahnya sendiri? Tang San tahu bahwa jalan masa depannya sendiri sangat panjang, tetapi tahun ini di Paviliun Bulan tidak diragukan lagi yang paling transformatif dalam hidupnya. Dia sudah keluar dari waktunya sebagai anak muda, ulang tahunnya yang ke-20 akan datang, dia sudah dewasa. Upacara kelulusan berakhir dengan lancar, dan setiap siswa telah menerima sertifikat kelulusan mereka dari tangan Tang Yuhua, dengan senang hati melemparkan diri mereka ke pelukan keluarga mereka. Ketika Tang Yuhua telah menyelesaikan semua ini, tugas Tang San untuk hari itu juga selesai. Dia berjalan di sebelah Tang San. Penampilan hari ini cukup bagus. Di luar dan di dalam sebagai satu. Tang San tersenyum sedikit, dengan lembut membelai senarnya, nada akhir yang menyenangkan terdengar, terima kasih. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, Bibi Yuhua. Bisakah Anda memberi saya pengantar? Tang Yuhua menoleh untuk melihat, menemukan seorang putra mahkota berpakaian santai Sue Qinghe berjalan dengan anggun, ditemani oleh siswa yang lulus Sueke. Dia tentu saja tahu status Sueke sejak lama, dan sebagian besar siswa juga tahu. Dia bahkan melihat Sueke terlihat berbeda pada Tang San daripada yang lain.
Bahkan ketika Tang San merampas hak aslinya untuk tampil, putri ini masih tidak memiliki jejak kebencian. Yang mulia, Tang Yuhua memberi hormat. Sue Qinghe buru-buru membalas hormat, Bibi Yuhua, apa yang kamu lakukan? Junior tidak bisa menerimanya. Tang Yuhua tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Jangan selalu memanggilku, Bibi. Bibi, apakah aku sudah tua? Di samping Sue Qinghe dengan cerdas berkata, tentu saja guru tidak tua, kamu seperti kakak perempuanku. Tang Yuhua tersenyum. Itu adalah sesuatu yang akan kamu katakan, nak. Saat berbicara, dia sedikit bergeser, memungkinkan saudara kandung untuk melihat Tang San dengan jelas. Saya akan memberi Anda pengantar, ini keponakan saya, Tang Yin. Mendengar kata, keponakan, Sue Qinghe tidak bisa menahan sinar dari matanya. Tang San selama ini dengan tenang mengamati putra mahkota ini yang sebelumnya pernah memberinya kesan yang baik. Dalam 5 tahun sejak mereka bertemu, putra mahkota ini menjadi lebih mantap. Penampilannya tidak banyak berubah, tetapi temperamen ilmiahnya yang pendiam masih memberi kesan yang sangat baik kepada orang-orang. Kemudahan santainya agak mirip dengan Ning Fengzi, meskipun apakah itu karena imitasi yang disengaja tidak diketahui. Tapi dari perubahan ekspresinya saat mendengar perkenalan bibinya, bisa diasumsikan bahwa dia mengetahui identitas bibinya yang sebenarnya. Dan bibinya juga tidak menyembunyikan apapun untuknya karena dia sangat percaya pada putra mahkota. Tanpa mengedipkan kelopak mata di permukaan, Tang San sudah menganalisis banyak hal di benaknya. Dia merenungkan apakah akan mengungkapkan identitasnya kepada putra mahkota. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan segera ditekan oleh Tang San. Dia tahu bahwa bahkan jika Sue Qinghe layak dipercaya, saat ini masih belum waktunya. Dia harus pergi mencari konfirmasi dugaannya dari ayahnya. Jika dia benar-benar membutuhkan dukungan kekuatan putra mahkota untuk membantu bertahan melawan agresor timbal balik nanti, tidak akan terlambat untuk jujur. Bagaimanapun, dia tidak akan dikenali dengan penampilannya saat ini. Sue Qinghe sama-sama mengamati Tang San. Dari dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih tertarik dengan keanggunan tenang yang ditampilkan Tang San. Terutama ketika dia mendengar Tang Yuhua mengatakan dia adalah keponakannya bahkan lebih mengejutkan. Sebagai putra mahkota, seperti yang dinilai Tang San, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas asli Tang Yuhua. Gosip di dunia luar tentang Tang Yuhua dan Kaisar Sueye hanya menggelikan. Tang Yin, ini adalah putra mahkota kerajaan surga Dou, yang mulia Sue Qinghe. Tang Yuhua juga diperkenalkan untuk Tang San. Tang San menunjukkan senyum, sedikit memberi hormat kepada Sue Qinghe. Halo, yang mulia. Dia juga tersenyum dan mengangguk ke Sue Qinghe di samping Sue Qinghe, menghitung sebagai salam. Keduanya adalah teman sekelas, dan tidak membutuhkan kesopanan yang berlebihan. Jika itu Tang San sebelumnya, dia pasti tidak akan memalsukan ekspresi untuk kehilangan seperti Sue Qinghe yang terus-menerus mencoba mendekatinya. Tetapi setelah belajar dengan bibinya selama setahun, dia sudah mengerti bagaimana caranya. Mengubur suasana hatinya yang sebenarnya dalam-dalam. Sue Qinghe tersenyum. Aku sudah lama mendengar adik perempuanku berbicara tentang seorang pemuda yang sangat berbakat di Paviliun Bulan. Hari ini aku melihat reputasi itu benar-benar tidak sia-sia. Saudara Tang Yin, jika ada waktu kita harus duduk. Dengan status putra mahkota, baginya untuk menggunakan nada rakyat jelata untuk berkomunikasi dengan Tang San, Sue Qinghe benar-benar menganggapnya menghormati peringkat yang lebih rendah. Sue ke samping tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Kakak, kamu pasti harus meneleponku kalau begitu. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Tang Yin tentang harpa. Sue Qinghe tersenyum. Jika saudara Tang Yin tidak keberatan, aku juga tidak akan keberatan. Dalam beberapa kata sederhana, dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tang San. Tidak diragukan lagi, sangat mudah baginya untuk mendapatkan kesan yang baik. Tang San masih tersenyum, saya khawatir saya harus mengecewakan yang mulia. Sekarang setelah saya lulus, saya harus melakukan perjalanan. Jika takdir menghendakinya, saya pasti akan melakukan kunjungan sekembalinya saya. Sue Qinghe tampak terganggu sejenak. Dia tidak mengira Tang San masih akan menolaknya tanpa ragu sedikit pun dalam keadaan seperti ini, tetapi dia segera mengerti ketika Tang San menatapnya dengan tulus. Rekannya tidak menghindar, tetapi agak benar-benar sibuk. Dengan tawa tipis, Sue Qinghe berkata, kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Kami tidak akan merepotkanmu, adik perempuan, kita harus kembali. Saat berbicara, Sue Qinghe mengambil inisiatif untuk mengangkat tangannya ke Tang San. Berjabat tangan adalah etiket paling sederhana dan paling santai di antara para bangsawan.
Tang San mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Sue Qinghe. Segera, jejak kekuatan roh lembut ditransmisikan dari telapak tangan Sue Qinghe. Hati Tang San berkedut. Dilihat dari kekuatan roh rekannya, putra mahkota ini tidak lemah. Dalam kenalan mereka sebelumnya, dia belum pernah melihat tindakan Sue Qinghe. Jika Tang San bisa digambarkan sedikit terkejut, maka Sue Qinghe tercengang. Kekuatan roh yang dia kirimkan ke tangan Tang San sangat lembut, bahkan jika Tang San bukan seorang guru roh, itu tetap tidak akan menyakitinya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan roh yang dia kirim ke Tang San tiba-tiba menghilang tanpa suara. Dia tidak menemukan keberadaan apapun, atau sensasi lainnya. Seolah-olah setelah kekuatan roh itu memasuki tubuh Tang San, itu tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Bagaimana dia melakukannya? Pemuda ini tampaknya benar-benar murid yang berhubungan langsung dengan sekolah langit cerah, dan terlebih lagi harus menjadi elit yang sangat luar biasa. Ini adalah pikiran pertama Sue Qinghe. Dia tentu saja tidak akan menyelidiki Tang San lagi, dan secara alami melepaskan tangannya, menarik adiknya pergi sambil tersenyum. Ketika Sue pergi, masih ada cahaya enggan di matanya yang besar. Jika tidak lama setelah mengetahui identitas Tang San sebagai orang biasa, mungkin dia akan mengungkapkan cintanya padanya terlepas dari segalanya. Untuk seorang gadis seusianya, siapa yang tidak menyukai bakat muda yang begitu tampan dan percaya diri, dan juga dengan temperamen yang sempurna? Dengan para pengunjung pergi, Tang Yuhua melihat Tang San meletakkan harpa di sebelahnya dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya gadis Sue sangat menyukaimu. Terakhir kali dia bahkan bertanya padaku level tuan apa yang harus diperoleh orang biasa untuk menikahi seorang putri. Targetnya cukup jelas adalah kamu. Mengangkat kepalanya untuk melihat senyum olok-olok bibinya, Tang San dengan agak tak berdaya berkata, "Bibi, kamu tahu, pada dasarnya aku tidak akan mempertimbangkan ini sekarang." Tang Yuhua tersenyum. "Apakah ada pacar?" Tang San ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengangguk. Tang Yuhua agak terkejut menatapnya. "Surga, kamu benar-benar anak nakal yang dewasa sebelum waktunya. Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berusia 14 tahun ketika Anda mulai mengikuti ayah Anda untuk berkultivasi. Jangan bilang kamu sudah kenal pacar itu sebelumnya?" Tang San tersenyum. "Bibi, sebagai wanita bangsawan, menanyakan urusan pribadi orang lain agak kurang sopan santun. Itu yang kau ajarkan padaku." Tang Yuhua mendengus, "Apakah saya orang lain?" "Aku bibimu. Karena ayahmu tidak ada, aku yang lebih tua darimu." Mengaku. Tang San tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, kerinduan yang sangat besar tiba-tiba muncul di hatinya. "Sudah 5 tahun, Xiao Wu, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat kesepian di sudut mata Tang San, Tang Yuhua tidak bertanya lebih jauh. Mengangkat tangannya untuk menggosok kepala Tang San, melihat ini kepala lebih tinggi dari keponakannya, matanya yang indah menunjukkan cinta kasih sayang yang lembut. "Anak bodoh, apa yang kamu pikirkan? Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa Anda masih cukup emosional. Kamu sama dengan ayahmu." Tang San dengan penuh perhatian memperhatikan Tang Yuhua. "Bibi, bisakah aku lulus?" Tang Yuhua tanpa terganggu sejenak, agak kecewa mengatakan, "Apakah kamu terburu-buru meninggalkanku?" Meskipun mereka baru bersama setahun, Tang Yuhua benar-benar menyukai keponakannya yang memiliki hubungan darah yang sangat cerdas. Di generasi mereka, yang paling menonjol dan paling sukses tidak diragukan lagi adalah kakak laki-laki tertuanya Master Sekte, Tang Hao, dan dia. Meskipun dia bukan Master Roh yang tangguh, kekuatan yang digenggam di tangannya sudah cukup untuk membuat siapapun merasa takut. Namun, di antara hubungan langsung keluarga Tang, murid-murid yang tidak begitu menonjol semuanya telah membuka cabang mereka dan menyebarkan daun mereka, menghasilkan generasi berikutnya, bahkan generasi setelah itu telah muncul. Tetapi sebagai kebanggaan keluarga Tang, Master Sekte adalah seorang bujangan, dia belum menikah, dan Tang Hao berakhir seperti itu. Orang mungkin mengatakan bahwa Tang San adalah satu-satunya anak dari 3 bersaudara, dan dia menganggap keponakan ini sebagai seorang putra. Tang San sama-sama menghormati Tang Yuhua. Dia benar-benar telah menerima perawatan ibu dari bibi yang tampak anggun dan cantik ini. Bahkan jika Tang Yuhua agak bertele-tele, Tang San menemukan bahwa dia sebenarnya lebih menyukai jenis kata-katanya yang sangat mengkhawatirkan. Apa yang diberikan Tang Yuhua kepadanya adalah semacam kasih sayang yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Tang Hao dan Grand Master. Karena itu, Tang San sangat menghormati bibi ini. Dia juga sangat dekat dengannya. Bahwa dia tidak memberitahu Tang Yuhua tentang Xiao Wu adalah karena dia tidak ingin bibinya mengkhawatirkannya. "Bibi, Anda tahu saya tidak. Tapi aku harus pergi."
Tang Yuhua menghela nafas ringan, saya mengerti. Setelah Anda melihat ayah Anda, dia akan membiarkan Anda kembali ke sekte untuk mengakui leluhur dan klan Anda. Nak, kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayahmu saat itu. Bahkan jika Bibi tidak tahu apa yang telah kamu lalui sebelumnya, Bibi percaya bahwa kamu pasti akan dapat melampaui ayahmu. Ingat, tidak peduli kapan, Anda tidak boleh impulsif. Anda harus bertaruh dengan hidup Anda lebih sedikit lagi. Ayahmu terlalu emosional. Alasan mengapa dia membuatmu belajar di bawahku, jika kamu belajar dariku, terutama untuk meredam temperamenmu. Jadi kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Secara teori, saya tidak perlu khawatir tentang Anda. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Tapi di dalam dirimu masih mengalir darah yang sama seperti ayahmu. Berjanjilah pada Bibi bahwa kamu akan selalu mengutamakan keselamatanmu sendiri, oke? Tang San mengangguk tanpa suara. Melihat tatapan ramah di mata bibinya, dia tidak bisa menahan matanya agar tidak menjadi merah samar. Tang Yuhua tersenyum, baiklah, kembali dan bereskan barang-barangmu. Aku tahu kau sangat ingin bertemu dengannya. Tinggalkan besok. Dalam 2 hari saya juga akan bersiap untuk kembali dan melihat sekte. Sudah lama. Jika saya tidak kembali, saya rasa kakak tertua akan memarahi saya. Kita akan bertemu di sana. Hati Tang San tergerak. Tentu saja dia mengerti bahwa Tang Yuhua kembali ke Clear Sky School demi dirinya. Dia tidak akrab dengan keadaan sekte, dan Tang Yuhua tidak memberitahunya apa-apa. Tapi dari Clear Sky School yang selalu memudar, orang bisa melihat bahwa hari-hari sekte pertama di dunia dari klannya tidak mudah. Tang San awalnya tidak memiliki apapun untuk ditertibkan, dan bahkan jika ada beberapa barang yang digunakan sehari-hari, dia dapat menyimpannya langsung di jembatan 24 cahaya bulan. Malam itu Tang Yuhua memasak sendiri, duduk untuk makan beberapa hidangan kecil bersama Tang San. Sebelum Tang San pergi tidur, Tang Yuhua memberitahunya bahwa tidak perlu mengucapkan selamat tinggal ketika dia pergi besok. Saat itu, Tang San dengan jelas melihat sesuatu yang berkilau dan tembus cahaya di mata bibinya. Bagaimana Tang San bisa tahu bahwa Tang Yuhua pernah jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak pernah dia cintai? Setelah melihat hal-hal dengan jelas, dia tidak pernah lagi bisa menyimpan perasaan romantis di dalam hatinya, dan karena itu tidak pernah menikah. Dia pernah bermimpi memiliki anak, jadi ketika Tang Hao membawa Tang San, rasanya seperti mimpinya terpenuhi, dan akibatnya Tang Yuhua menganggap Tang San sebagai miliknya. 1 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi Tang Yuhua merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Di Tang San dia melihat harapan masa depan dari sekolah langit cerah. Bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk membantu keponakan ini? Dini hari, setelah Tang San biasanya selesai mengolah mata setan ungu, dia diam-diam meninggalkan paviliun bulan, tanpa memberitahu siapapun. Saat ini sama seperti langit mengadakan secercah fajar pertama. Sebuah jendela di lantai atas terbuka, dan Tang Yuhua diam-diam berdiri di sana, menyaksikan siluet putih yang berangsur-angsur menghilang. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, "San kecil, aku akan menunggumu di sekte." Setelah meninggalkan kota surga Dou, Tang San tidak lagi menahan kecepatannya. Memperpanjang kakinya, dia bergegas dengan seluruh kekuatannya. Dia sudah lama melakukan semua yang ada di peta kulit domba yang diberikan Tang Hao kepadanya. Dia dapat dengan mudah menemukan arah yang benar pada dasarnya tanpa melihatnya lagi. Dalam sekejap mata, waktu 5 tahun telah berlalu. 5 tahun yang lalu Tang San tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Dan hari ini, dia akhirnya memiliki hak untuk mempelajarinya. Seperti yang dikatakan ayahnya, dia sudah membersihkan dirinya sendiri. Mengebut ke pegunungan, semua jalan bergelombang seperti menginjak tanah datar untuk Tang San. 8 spider lunch membawanya seperti sambaran petir, akhirnya kembali ke pegunungan tempat dia pernah berkultivasi. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia hanya ingin melihat ayahnya sesegera mungkin, mendengar dia berbicara tentang segala sesuatu di masa lalu. Masih dikelilingi oleh pegunungan, 10.000 puncak dan lipatan biru hijau, di depan safir yang beriak, dan masih ada air terjun besar yang menghubungkan langit dan bumi. Meskipun dia pernah tinggal di sini selama 2 tahun, ketika Tang San kembali ke sini sekali lagi, perasaan hati yang tidak terganggu dan semangat senang itu tidak berubah sama sekali. Di lembah, selain gemuruh air terjun, semuanya tenang, damai. Melihat air terjun yang menemaninya saat dia tumbuh, tatapan Tang San menjelajah, mencari siluet ayahnya. "Kamu sudah kembali." Suara yang dalam itu sepertinya bergema di pendengarannya. Tang San tiba-tiba berbalik. Saat itu, seolah-olah dia membeku di tempat,
dan tatapannya yang semula bersemangat sekarang berubah menjadi benar-benar tak bernyawa. Di tepi kolam ada sosok yang familiar. Tetapi ketika Tang San melihatnya sekali lagi, ada getaran yang tak tertahankan di hatinya. Perubahan temperamen selama setahun terakhir tampaknya hancur dalam sekejap ini. Rasa sakit di hatinya membuatnya sulit bernapas. Tang Hao berdiri dengan tenang di sisi kolam, tetapi hanya ada satu kaki yang menopang tubuhnya. Seluruh kaki kirinya dipotong di pangkalan. Sama-sama hilang juga lengan kanannya. Berdiri di sana sekarang, secara tak terduga adalah seorang lelaki tua bersenjata. Rambutnya yang acak-acakan bahkan lebih dibuat seputih salju. "Ayah?" Tang San praktis bergidik saat dia memanggil. Dalam sekejap, rahang bawahnya yang gemetar jatuh di depan Tang Hao. Setelah kehilangan lengan dan kaki, Tang Hao tampak sangat tenang. Ekspresi wajahnya tidak seberat dan kaku seperti sebelumnya, dan tiba-tiba tersenyum tipis ketika dia melihat putranya yang menganggapnya pahlawan. Mengangkat tangannya, menggosok kepala Tang San, "Bagus kamu sudah datang, aku sudah menunggu." Tindakan akrab semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi saat ini hati Tang San terasa seperti bantalan-bantalan. Kemarahan yang tak tertandingi dengan gelisah meledak. "Siapa itu, ayah, yang melukaimu seperti ini?" Karena kemarahannya yang ekstrim, domain Death God Tang San meledak dengan paksa, atmosfer di sekitarnya berubah menjadi sedingin es dalam sekejap. Senyum di wajah Tang Hao tidak memudar. "Anak bodoh, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah bibimu mengajarimu dengan sia-sia di tahun ini?" "Ayah." Tang San melihat anggota badan ayahnya yang hilang, air mata mengalir tak terkendali. Gelar Douluo yang dulu termuda benar-benar berubah menjadi lilin yang ditiup angin ini seperti orang tua. Dia adalah ayahnya. Niat membunuh yang intens tampak seolah-olah akan merobek dadanya. Pada saat ini, mata Tang San secara bertahap berubah menjadi merah darah. Ekspresi Tang Hao membaik, menatap Tang San dengan saksama. "Bangun, tidak ada yang bisa mengubahku menjadi ini. Orang yang melakukannya adalah aku. 1 tahun yang lalu, setelah saya kembali ke sini, saya memotong tangan kanan dan kaki kiri saya sendiri." "Apa?" Tang San tercengang sekali lagi. Dia tidak dapat percaya bahwa semua yang ada di depannya sebenarnya adalah pekerjaan ayahnya sendiri. Tang Hao tersenyum tenang. "Sangat heran? Bukankah kamu selalu ingin tahu tentang masa laluku? Ikuti aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat." Saat berbicara, Tang Hao mengayunkan lengan kirinya yang tersisa. Kekuatan roh meletus, dan dia terangkat. Meski hanya memiliki satu kaki, kecepatannya tetap mencengangkan, dan langsung melesat menuju air terjun. Tangan kiri menekan udara kosong. Hanya dengan ledakan kekuatan roh, dia telah mencapai karang di seberang air terjun. Hati Tang San menyimpan terlalu banyak pertanyaan, dan dia buru-buru melompat, mengikuti ayahnya ke bebatuan. Tang Hao tidak menggunakan kekuatan roh untuk menahan pukulan air terjun, membiarkan dirinya basah kuyup. Melihat Tang San menyusul, dia bergerak sekali lagi. Dengan lambaian tangan kirinya, kepala palu sepanjang 3 meter seperti tong air, Clear Sky Hammer yang sangat besar tiba-tiba terlepas dan membumbung tinggi. Semburan air yang jatuh dari langit digulung oleh kekuatan roh yang luar biasa, dan Tang Hao juga melonjak bersama dengan Clear Sky Hammer-nya.